kembali lagi di YouTube-nya aku, Tantri Febrianti. Jadi di sini aku Tantri sama Ilan, kita bakal membuat tutorial Excel bagi pemula yang belum pernah belajar sama sekali dari nol. Langsung saja kita akan mulai di membahas tentang rumus-rumus apa saja yang ada di Excel. Nah, langsung saja kita mulai ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan membuat datanya terlebih dahulu. Kita akan mengambil nama-nama dari toko sembako. Kita buat dulu nama tokonya, toko sembako. Lalu kita buat list nama barangnya. Banyaknya harga, banyaknya barang. Lalu harganya. Setelah itu, ini di sini namanya itu tidak sesuai dengan kolom. Nah, kita rapikan saja dengan memblok dulu, lalu kita rapikan di atas sini sesuai dengan nama ininya, nama datanya. Nah, setelah itu, ini kelupaan nama A-nya. Nah, kalau kita mau menambahkan huruf, kita klik terlebih dahulu 2 kali, lalu kita tambahkan. Nah, setelah itu kita tambahkan, kalian bebas mau menambahkan apa aja. Kita ambil aja bahan-bahan pokok, gula, garam, minyak, terus apa lagi ya, terserah kalian mau apa. Aku bikin kopi, terus shampoo, dan apa lagi ya, contohnya beras sudah ada. Lalu kita masukkan telur, mie instan, dan tepung terigu. Nah, dan datanya kita sudah masukkan. Lalu jika kalian ingin mengurutkannya sesuai dengan abjad, kita blok terlebih dahulu. Lalu di sini di editing ada sort and filter. Kita pilih sort A to Z. Klik. Lalu kita klik yang continue with the current selection. Kita klik sort. Nah, datanya sudah berurutan sesuai dengan abjad. Lalu kan ini huruf kapitalnya itu. Lalu kita rapihkan dulu nama bagian depannya agar semuanya huruf kapital dengan mengklik 2 selnya agar bisa dihapus. Kita ganti dengan huruf B besar. Enter. Garam juga sama. Lalu mie instan, klik 2. Telur dan tepung terigu. Nah, enter. Lalu kita masukkan yang di bagian banyaknya barang. Kalian bebas mau berapa aja. Misalnya beras 1. Terus garam 2. Gula 4. Dan kopi 3. Mie instan 5. Minyak 3. Sabun diet 6. Terus shampoo 2. Telur 10 dan tepung terigu 3.
Nah, setelah itu kita tentukan harga barangnya. Nah, kan di sini kita menuliskan tadi harga barangnya. Kita rubah saja menjadi harga satuan. Beras 12.000. Terus garam 3.000. Gula 2.000. Dan kopi 3.000. Terus mie instan 3.000. Minyak 5.000. Sabun daya 1.000. Sampo 1.000. Telur 3.000. Dan tepung terigu 5.000. Nah, di sini kita masukkan total harganya. Kita rapihkan kolomnya. Nah, lalu setelah seperti ini, setelah harga satuannya ditentukan, kita totalkan harganya. Kita memakai hitungan seperti ini, ketik sama dengan, lalu klik harga satuan dikali banyaknya barang, lalu klik enter. Dan hasilnya sudah otomatis terisi. Kita klik saja ke bawah dan hasilnya sudah bisa diisi secara otomatis. Nah, lalu setelah ini kita akan merapihkan datanya terlebih dahulu. Kita tambahkan, kita buat kolom, kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik di sebelah ini, kita pilih all border. Nah, dan semuanya sudah terisi dengan tabel. Lalu yang toko sembakonya kita buat merge and center. Klik merge and center. Nah, toko sembako berada di tengah-tengah. Lalu kita kasih warna di bagian tabel yang atas. Klik di fill color, kita pilih warna kuning dan kalimatnya di bold. Oke, setelah ini kita buat totalnya dulu. Total dari keseluruhan, total harga, banyaknya barang, terus harga terendah, dan yang terakhir harga tertinggi. Nah, kita rapihkan kembali. H-nya kita buat huruf besar. Setelah itu kita kasih kolom, kasih tabel, ini 2 tabel, all border. Nah, ini kan tidak rapi, lalu kita rapikan di sebelah sini. Nah, sudah rapi, lalu kita tambahkan warna untuk membedakan dari kolom yang atas dengan kolom yang bawah. Kita pilih warna biru, biru terang.
Nah, selanjutnya kita akan mentotalkan harga keseluruhan. Di total harga ini kita menggunakan rumus sum. Ketik sama dengan sum, lalu kurung buka. Setelah itu kita blok kolom yang total harga. Blok ke bawah. Setelah itu tambahkan kurung tutup dan klik enter. Harga sudah tertera secara otomatis. Harganya yaitu 118.000. Selanjutnya kita akan menjumlahkan berapa banyaknya barang yang telah dibeli. Sama, kita menggunakan rumus sum. Ketik sama dengan sum, kurung buka, lalu blok yang kolom banyaknya barang. Setelah itu kurung tutup dan klik enter. Nah, barang yang dibeli yaitu berjumlah 39 barang. Setelah itu kita akan mencari harga terendah dari barang yang sudah dibeli. Kita menggunakan rumus min. Kita klik sama dengan min. Setelah itu kurung buka, lalu blok kolom total harga. Setelah itu kurung tutup dan klik enter. Nah, harga terendahnya itu 2000. Kita bisa lihat di tabelnya. Harga 2000 yaitu pembelian dari shampoo. Yang harga satuannya itu 1000 dan di total menjadi 2000. Selanjutnya kita akan mencari harga tertinggi. Kita menggunakan rumus max. Kita langsung saja tulis sama dengan max. Maaf, maksudnya jangan di sini. Kita di sini klik dulu ke kolomnya. Sama dengan max. Setelah itu kurung buka, kita blok kolomnya, blok kolom yang total harga. Setelah itu kurung tutup dan klik enter. Nah, harga yang tertingginya itu 30.000. Kita bisa lihat di tabelnya. Harga 30.000 itu atas pembelian telur sebanyak 10 biji. Harga satuannya 3.000 dan totalnya 30.000. Nah, semuanya sudah selesai dijumlahkan. Jadi, untuk kesimpulannya, untuk menjumlahkan total harga, kita menggunakan rumus sum, yaitu kalian bisa mengetik sama dengan sum. Lalu kalian blok, misalnya di sini total harganya blok seperti ini. Lalu kalian klik enter dan hasilnya akan muncul 118. Lalu total harga juga bisa digunakan untuk menghitung, maksudnya rumus sum juga bisa digunakan untuk menghitung harga satuan. Sama aja, kalian tinggal mengetik sama dengan sum. Lalu setelah itu kalian blok yang bagian di harga satuan. Nah, nanti hasilnya juga bisa terisi secara otomatis. Nah, lalu setelah itu kita menghitung banyaknya barang dengan menggunakan rumus sum. Kalian bisa mengetik seperti tadi sama dengan sum. Lalu kalian blok yang bagian banyaknya barang agar jumlahnya bisa diketahui kita membeli berapa banyak pieces barangnya. Lalu setelah itu untuk harga terendah. Nah, untuk harga terendah ini kita menggunakan rumus min. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita klik sama dengan min, lalu kita blok bagian yang total harga. Setelah itu kalian klik kurung tutup dan klik enter. Harganya bisa diketahui harga terendah dari pembelian barangnya yaitu 2000. Terus juga bisa di rumus min ini bisa digunakan untuk banyaknya barang. Jadi kalian bisa menggunakan rumus min untuk melihat barang mana yang kalian beli dengan jumlah sedikit. Dengan cara sama dengan min, kurung buka, lalu blok tabel bagian banyaknya barang. Setelah itu tutup kurung dan klik enter. Nah, lalu selanjutnya di bagian harga tertinggi kita menggunakan rumus max. Kita tulis aja sama dengan max. Lalu setelah itu blok kolom yang total harga.
lalu setelah itu kurung tutup. Maaf ya, di setiap udah menuliskan rumus kalian harus mengetik kurung buka, dan sesudah di blok kolomnya kalian menggunakan tutup kurung, setelah itu kalian klik enter. Nah, harga tertinggi dan harga terendahnya sudah diketahui. Nah, penjumlahan banyaknya belanjaan yang dibeli sudah selesai kita jumlahkan. Nah, kita beralih ke yang selanjutnya. Jika kalian ingin merubah nama sheet ini, itu bisa banget ya dirubah. Kita tinggal klik 2 saja, lalu kita ubah. Contoh misalnya truk belanja sembako, lalu klik enter. Dan sudah jadi. Dan lalu selanjutnya kita akan mengenal rumus-rumus yang ada di Excel. Untuk yang pertama yang sering banget digunakan yaitu ada rumus sum. Kita ketik dulu di sini, ketik nama rumusnya dulu, rumus, dan di sini ada tuh perintahnya. Maksud dari perintahnya itu bagaimana cara menuliskan rumusnya. Kita ketik di sini rumus sum. Lalu di sini lalu setelah ini kita blok dulu ke bawah. Kita blok ke bawah agar rumusnya itu tidak aktif. Dengan menekan di nomor format, kita tekan yang ini, lalu kita pilih yang teks. Nah, setelah itu rumusnya jadi tidak aktif. Lalu rumus sum itu untuk apa sih? Rumus sum itu yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan sebuah data. Jadi rumus sum itu digunakan untuk penjumlahan. Kita tulis contohnya rumusnya seperti ini, sama dengan sum, kurung buka, lalu kurung tutup, setelah itu klik enter. Nah, ini rumus sumnya itu tinggal mengetik kurung sama dengan, terus sum, kurung buka, lalu setelah itu klik sel-sel mana aja yang akan kalian jumlahkan, lalu setelah itu kurung tutup. Terus contoh penerapannya itu seperti ini. Misalnya kita membuat data seperti ini, nama barang. Oke, enggak nama barang. Misalnya seperti ini. Misalnya ada angka 20, 20, terus 30, 10, 50, dan 70. Lalu kita akan menjumlahkan angka-angka tersebut. Kita bisa jumlahkan menggunakan rumus sum. Di sini kita klik totalnya dulu, total, lalu sama dengan sum, kurung buka, lalu setelah itu kalian blok dulu tabel yang akan dijumlahkan, setelah itu klik kurung tutup dan klik enter. Nah, hasilnya sudah bisa ditemukan. Jadi penjumlahan yang ada di atas totalnya yaitu 220. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencoba dengan pengurangan. Nah, ini kan nama pengurangan tidak sesuai dengan kolomnya. Jadi kita bisa merapikannya dengan mengklik 2 di atas. Nah, jadi sudah sesuai dengan kalimatnya. Contohnya pengurangannya yaitu 40, terus 30. Nah, kita bisa menggunakannya dengan sama dengan klik sel yang 40,
karena ini pengurangan, lalu kita tuliskan min, lalu klik sel yang 30, setelah itu klik enter. Dan hasilnya 40 dikurangi 30 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu perkalian. Misalnya kita mempunyai harga, total harga misalnya 6.000 dan ini 4. Nah, kita akan menjumlahkan perkalian tersebut dengan mengetikkan sama dengan, lalu kita klik yang 6.000. Setelah itu, karena ini kita akan perkalian, kita klik kali. Setelah itu, klik sel yang nomor 4. Setelah itu, klik enter. Dan hasilnya 6.000 kali 4 hasilnya 24.000. Agar terlihat rapi, kita buat dulu ya kolomnya supaya terlihatnya enak untuk dipandang gitu. Jadi kita buat dulu kolomnya. Tadi di awal saya kelupaan. Kita buat dulu kolomnya. Kira-kira segini lah ya, cukup lah. Kita klik kolom di sini, lalu pilih all border. Nah, setelah itu di sini kita klik contoh penerapan, lalu kita blok agar kolomnya menjadi 1, klik 2, setelah itu, nah ini agar kolom C dan kolom D menjadi 1, kita blok, lalu kita merge and center. Nah, kolomnya jadi 1 menjadi 1 kolom. Setelah itu kita kasih warna dan kita bold agar membedakan antara judul dan kolom yang bawah. Setelah itu kita beri warna. Kita beri warna yang warna kuning. Oke, setelah itu di antara sum ini kita juga kasih warna biru untuk membedakan antara rumus dan perintah. Kita kasih warna. Lalu setelah itu kita akan mencoba penjumlahan. Kalau yang atas menggunakan rumus sum, kalau yang di bawah ini menggunakan cara seperti yang pengurangan dan perkalian. Penjumlahan. Oke, karena ini nggak cukup, kita bisa menggeser. Penjumlahan contohnya kita punya 450 dan di sini 730. Kita jumlahkan sama dengan, lalu klik sel yang 450, lalu klik tombol plus. Setelah itu klik sel yang 730 dan klik enter. Nah, hasilnya sudah diketahui. Jadi hasil 450 dan 730 yaitu 1180. Lalu selanjutnya yaitu setelah pengurangan, perkalian, penjumlahan, yang selanjutnya ada pembagian. Di sini kita menuliskan angka 100, lalu di sini kita tuliskan angka 5. Nah, untuk membuat otomatisnya, kita tinggal klik sama dengan, lalu kita klik sel yang 100, dan kita klik bagi, tanda miring seperti ini, lalu klik sel yang 5, setelah itu klik enter. Dan hasil dari pembagian 100 dibagi 5 yaitu 20.
rumus selanjutnya yaitu rumus average. Rumus average ini berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada beberapa jumlah sel. Kita akan membuat dulu contoh datanya. Kita tulis rumusnya average. Lalu yaitu perintahnya itu atau penulisan rumusnya sama dengan average kurung buka dan kurung tutup. Lalu di sini kita buat contoh jumlah A, klik enter, jumlah B, klik enter, jumlah C, klik enter, jumlah D. Kita mengambil 4 contoh saja. Untuk jumlah A, jumlahnya yaitu 75. Untuk jumlah B yaitu 77. Untuk jumlah C yaitu 85. Dan jumlah D yaitu 90. Lalu kita rata-ratakan menggunakan rumus average. Kita ketik sama dengan average kurung buka, kita blok sel jumlah yang sudah tadi dibuat. Setelah itu kita kurung tutup dan klik enter. Jadi di antara nilai 75, 77, 85, dan 90, nilai rata-ratanya yaitu 81,75. Lalu di sini di bawah jumlah kita tuliskan rata-rata agar membedakan antara jumlah dan rata-ratanya. Selanjutnya yaitu kita akan menulis rumus if. Jadi rumus if itu adalah rumus Excel yang mempunyai fungsi paling banyak digunakan. Fungsi rumus ini yakni bisa membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Sehingga pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan kamu benar, dan hasil kedua jika perbandingannya salah. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, perintahnya itu seperti ini. Sama dengan if kurung buka, lalu logical test, ini tadi itu hapus deh. Udah. Kamu tadi para rumus. Nah, ini contoh perintahnya atau contoh rumusnya sama dengan if kurung buka, lalu logical test. Setelah itu kita tulis titik koma. Nah, terus value if true. Bisa yang itu sama tuh value itu. Dan value if false. Lalu kurung tutup. Nah, itu contoh dari penulisan rumus if. Lalu setelah itu kita akan untuk contohnya kita akan menggunakan tadi yang jumlah average. Kita klik sama dengan if. Jadi di sini kita akan menentukan nilai di sini. Jika nilai lebih dari 80 maka dinyatakan lulus, dan jika kurang dari 80 maka dinyatakan tidak lulus. If sama dengan klik sel yang 75. Setelah itu titik koma.
Maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya sebelum 80 itu kita tambahkan tanda kurang dari. Lalu setelah itu titik koma dan kita tulis spasi tidak lulus. Titik koma kembali, spasi dan titik koma, lalu spasi Mohon maaf untuk tadi pengucapan spasi itu seharusnya bukan spasi melainkan tanda kutip. Lalu setelah itu lulus dan spasi tanda kutip kembali lalu kurung tutup. Setelah itu kita klik enter. Nah, kenapa ini di sininya seperti ini? Itu berarti tandanya rumus yang kita masukkan salah. Setelah dikoreksi lagi, di sebelah sini ternyata tidak memakai titik koma. Jadi langsung saja menggunakan tanda kurang dari. Dan hasilnya nilai yang kurang dari 80 hasilnya tidak lulus. Lalu kita klik kanan. Setelah itu hasilnya bisa otomatis terisi. Nah, contoh yang di atas merupakan contoh dari penggunaan single if. Dilihat dari penggunaan rumusnya, jumlah if yang digunakan hanya satu dengan ketentuan tooltip sebagai berikut. Logical test sama dengan D, kolom yang D, terus values if true sama dengan tidak lulus, maka jika logikanya sesuai dengan ketentuan yakni nilainya yang berada di bawah 80, maka akan diberikan hasil tidak lulus. Terus yang value if false sama dengan tanda kutip lulus, jika logikanya tidak sesuai ketentuan atau nilainya di atas 80, maka akan diberikan keterangan lulus. Jadi yang selanjutnya yaitu rumus multi-if. Nah, multi-if ini adalah fungsi Di sini kita kasih perbedaan antara multi-if dan single if agar kalian tidak bingung membedakannya. Yang tadi barusan kita jumlahkan yaitu single if, dan sekarang kita akan mencoba penggunaan rumus multi-if. Multi-if yaitu fungsi rumus Excel untuk memeriksa apakah logika if yang lebih dari satu semua memenuhi kriteria. Adapun formula rumus Excel multi-if adalah sebagai berikut. Jadi contoh penulisannya yaitu if sama dengan logical test, lalu tanda kutip value if true tanda kutip kurung tutup. Jadi kita akan membuat keterangan jika nilainya kurang dari 70 maka nilainya C, dan jika kurang dari 80 maka nilainya B, dan jika kurang dari 90 maka nilainya A. Dituliskan rumusnya sama dengan if membuka klik sel yang D15 atau yang jumlah A 75, terus kurang dari 70 maka nilainya C, atau penulisannya bisa menggunakan kutip C. Lalu yang kedua, if dalam kurung klik sel yang 77, klik sel yang 77,
Oke, lanjut saja. Yang kedua, jika kurang dari 80 maka nilainya B. Dan yang ketiga yaitu if, lalu klik lagi sel yang sama, kurang dari 90. Kita tulis kurang dari 90, maka nilainya itu A. Tanda kutip dan tutup kurung. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kan ada kesalahan juga. Kita akan perhatikan dulu kesalahannya di bagian mana. Nah, setelah dikoreksi, ternyata mengapa bisa salah? Karena kita kurung bukanya kurang. Kita kurung bukanya harus 4. Sini aku mau coba ya. Nah, lalu setelah ini terisi, kita tinggal klik kanan saja dan hasilnya otomatis terisi. Kenapa yang 90 nilainya false? Karena nilai 90 di keterangannya, karena nilai 90 itu lebih dari 90. Halo, selanjutnya kita akan buat tab baru lagi. Di sini kita akan cara mencari angka atau nama yang duplikat. Misalnya kita di sini contoh dulu nama, lalu kita di sini jumlah ya. Contoh kita jumlah. Contoh untuk nama kita misalkan nama kota, misalkan Bandung. Bandung juga. Kuningan. Bandung lagi. Sumedang. Kemudian Jakarta, terus Bogor, terus di sini Jakarta lagi. Lalu di sini jumlahnya tulis lagi kita contoh 50, 20, 50, 20, 36, 45 sama Jakarta 36. Untuk Bandung 50, untuk Sumedang 20, misalkan Bandung di sini 30 ya. Nah, untuk mencari file duplikat di sini kita pilih yang ini. Conditional formatting. Lalu nanti kita ini Excel rules, lalu kemudian duplicate plus. Langkahnya kita contoh di sini blok dulu untuk nama kota. Lalu kita pilih ini conditional formatting, kemudian Excel rules, kemudian duplicate plus. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Kita klik OK. Jadi kota yang sama di sini kita bisa lihat Bandung sama Jakarta. Kita di sini mencari file yang duplikat. Sama juga kalau penerapannya sama ke angka, kita blok dulu, kemudian di conditional formatting lagi, kemudian hide list cell,
kemudian duplikat Pelwes. Nah, di sini kita di keterangan ini misalkan kita pengen warna yellow atau green, hijau ya. Nah, contoh hijau di sini. Nanti warna yang duplikat itu ada yang berwarna hijau. Oke. Selanjutnya kita akan mengurutkan dari nama kota dari awalan abjad. Di sini kita pilih sort A to Z. Nah, ini dari abjad yang awalnya B, kemudian maaf, harusnya iya betul. Ini mengurutkannya dari abjad. Kalau misalkan pengen dari jumlah, kita pilih lagi yang ini, kemudian custom sort, kemudian di sini pilih jumlah, sort by-nya. Terus kemudian di kolom ya, di kolom. Kemudian order di sini kalau small to large dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau misalkan large to small itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita akan mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kemudian klik OK. Nah, di sini udah dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian selanjutnya kita akan ini cara press di Excel. Contohnya kita kan kalau misalkan data di sini banyak ya. Ini saya contoh saja. Contoh kan kalau misalkan ke bawah tapi ini banyak tuh, banyak terus apa namanya? Terus misalkan di sininya kita tuh ada banyak nih, ada nama, jumlah, terus ada kalau misalkan kegiatan, contoh kegiatan di sini kebanyakan itu sepak bola. Terus di sini voli. Terus tenis, dan Jakarta ini catur. Contohnya ini kita mau mengurutkan lagi ke bawah. Nah, gunanya ini nih press print. Nah, contoh kan kalau kita pengen dari namanya saja, kita biar gak itu, ini bold dulu. Lalu di sini kalau ke bawah kita pilih yang press to raw. Nanti bentar. Ini kita unpress dulu. Ini biar ini kita biar di sini ya, biar enak, biar pas. Contoh kita di sini kalau pengen perbesar gini kan kelihatan. Contoh kita klik yang di sini,
ininya harus di sini ya, pas kita klik tuh harus yang di ini ya. Kemudian ini. Nah, nanti kita akan ini kan tetap berada ke bawah. Jadi kita nanti gak bingung di sebelah mana nama sama jumlah sama kegiatan kalau ngisi ya. Nah, gunanya free spans. Kemudian kalau ingin tidak diaktifkan lagi, kita pilih yang unfree spans. Nah, kalau misalkan kita pengen yang ke pinggir, itu kita pilih yang space column. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, ini untuk Bandung kegiatannya apa aja, sepak bola, voli, tenis ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Selanjutnya ini sama ini saja. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus upper, proper, dan lower. Jadi rumus upper, proper, dan lower itu untuk mengubah kapital huruf-huruf yang kalian tulis. Contoh seperti ini. Kita tulis apa aja secara random. Kita tulis nama. Nah, lalu kita di sini kita tulis rumus proper, di sebelahnya lagi rumus upper, dan di sebelahnya lagi rumus lower. Nah, jika kalian ingin mengubah suatu nama secara cepat, kalian bisa menggunakan rumus ini. Di sini kita akan menjelaskan tentang rumus proper, upper, dan lower. Jadi rumus proper itu digunakan untuk mengubah huruf awal kata dalam suatu teks menjadi huruf besar, jadi hanya huruf yang depannya saja. Sedangkan upper yaitu digunakan untuk mengonversi teks menjadi huruf besar, jadi hurufnya kapital semua. Sedangkan lower yaitu digunakan untuk mengonversi semua huruf besar ke huruf kecil. Kita langsung saja yang proper. Sama dengan proper, kurung buka, lalu klik teks yang ini, lalu setelah itu kurung tutup dan klik enter. Jadi sudah terubah kapitalnya yang di depannya saja. Setelah itu huruf upper ini menjadi teks besar semua. Sama dengan upper, kurung buka, setelah itu klik kalimatnya, lalu kurung tutup dan klik enter. Nah, kenapa ini name? Karena di sininya itu nama kalimatnya sudah jelas huruf kapital semua. Kita rubah dulu kalimatnya menjadi huruf kecil. Lalu kita gunakan rumus upper. Sama dengan upper, kurung buka, lalu kita klik yang ini, kurung tutup, dan klik enter. Maaf, kesalahan lagi, bukan seperti itu dikarenakan kita kurang huruf P1. Jadi kita mulai lagi, sama dengan upper, kurung buka, lalu klik teks, setelah itu kurung tutup dan klik enter. Nah, namanya sudah menjadi huruf kapital semua. Terus yang lower itu hanya kapital di bagian yang depannya saja. Kita klik sama dengan, lalu lower, kurung buka, kita klik sel yang ini, setelah itu kurung tutup dan klik enter. Nah, namanya sudah berubah menjadi huruf kecil semua. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat contoh grafik pada Microsoft Excel. Di sini kita kelas, dan ini jumlah
Maaf, maksudnya kita di sebelahnya aja. Jumlah siswa. Klik 2 untuk sejajarkan garis. Lalu misalnya kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Jumlah siswanya MIPA 1 ada 35, MIPA 2 ada 31, MIPA 3 ada 40, dan MIPA 4 ada 37. Nah, bagaimana cara membuat grafik? Kita blok dulu terlebih dahulu kolomnya, lalu kita pilih di insert. Nah, setelah itu kita tinggal pilih saja mana grafik yang akan kita pakai. Nah, ini juga kita bisa pilih sesuai keinginan kita. Grafik mana yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Lalu kita tinggal membesarkan grafik ke samping, ke atas, dan menggeserkan grafik. Kita pakai yang seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat MIPA 45 menduduki posisi teratas dengan 40 siswa. MIPA 4 menduduki posisi kedua dengan 37 siswa. MIPA 1 menduduki posisi ketiga dengan jumlah 35, dan MIPA 2 menduduki posisi terakhir dengan jumlah 31. Terus juga kalian bisa mengotak-atik di sini, ada beberapa. Ini juga grafiknya bisa seperti ini. Terus bisa yang ini. Kalian tinggal pilih saja. Terus juga ada yang bulat juga sama. Ini yang terbesar yaitu yang warna ungu, jumlah siswa MIPA 3. Terus juga seperti ini juga bisa. Ini juga bisa, hanya garis saja. Dan ini juga bisa seperti ini. Kalian tinggal pilih saja sesuai keinginan kalian, mana yang menurut kalian paling cocok untuk digunakan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua mengerti atas penjelasan yang saya sampaikan. Kalian bisa like, comment, share, and subscribe agar kita bisa mengupload tutorial-tutorial selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa di komen dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial Excel bagi pemula. Semoga kalian semua yang menonton video ini dapat mengerti tentang kejelasannya. Jika ada yang kurang mengerti dan jika ingin ditanyakan, bisa langsung saja kalian komen di bawah ini. Nanti aku bakal cek saja, dan jangan lupa kalian untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar akun aku rutin untuk mengupload tutorial-tutorial. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Maksudnya
terus lihat yang baru datang ini. Masih jadi di Semarang. Yang ini beneran aku mah. Ya karena aku budaya tadi. Mau aku akan bisa gitu. Bila ini itu gue jadi Sebenarnya omongan itu omongan bobo. kok lah itu dia tapi kalau jam kamu bukan ini Iya, di mana tuh? ayo bisa semua tadi dia Ya aku pulang, kerja kamu baik, mama tahanan. nah Herman, kamu. Aku nggak mau mereka kan. Iya, tidak ada sopan tadi. Aku ini percaya.
uang aku. Ya, aku tuh pasien dulu.